pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rizky, boleh dipimpin doanya. Siap, gerak, doa dimulai. Ahmad Rajib Ramadan, Zainal, Ahmad Abid Sahawi. Oke, di sini Bu Yuni ada gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Salt. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya salt apa? Garam. Good, garam. Tahukah kamu rumus kimia dari senyawa garam? Ada yang tahu? Oke, ganda. NaCl. NaCl, betul sekali. Pada pertemuan kemarin kita udah belajar tentang NaCl ini ya, NaCl. Selanjutnya, kira-kira bagaimana reaksi ionisasinya? Ada yang nggak yang masih ingat reaksi ionisasi dari NaCl? Oke, Majid. NaCl menjadi A+ dan Cl-. Oke, NaCl mengion menjadi Na+ dan Cl-. Kira-kira ada nggak ya kaitan ion-ion dari NaCl tadi, ya kan, dengan larutan elektrolit dan non elektrolit? Di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Oke, apa gambar apa? Air aki. Ada yang tahu rumus senyawa dari air aki? H2SO4. Oke, Zainal, H2SO4. Cairan aki yang mengandung H2SO4 itu merupakan suatu senyawa asam sulfat yang bersifat elektrolit kuat. Ya kan, makanya di motor kita itu ketika nggak ada air akinya atau daya dari air akinya itu habis, motor kita tidak akan bisa jalan. Nah, nanti kita akan pelajari ternyata salah satu manfaatnya itu untuk motor-motor kita, kendaraan motor, mobil itu biar tetap bisa jalan aktivitasnya kita. Jadi mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit itu juga sangat banyak manfaatnya. Kita jadi tahu larutan-larutan mana yang bisa menghasilkan listrik dan yang tidak. Oke. Tadi ya, mengetahui pemanfaatan mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja, Bu? Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit. Dapat mengklasifikasikan larutan elektrolit dan non elektrolit, jadi mengelompokkan kita, ya kan? Mengelompokkan. Ini termasuk ke dalam elektrolit, yang ini non elektrolit. Nah, nanti kita diskusi bareng-bareng dan literasi. Nanti yang akan Bu Yuni nilai itu ada 3 aspek, ya kan? Sikap nanti ada 4 aspek: tanggung jawab, jujur, disiplin, teliti. Ketika kalian berdiskusi, ketika kalian nanti melakukan perancangan alat dan sebagainya, nanti Bu Yuni nilai dari sikapnya kalian. Yang kedua, terkait psikomotoriknya kalian, keterampilannya kalian. Di sini Bu Yuni ada gambar. Gambar apa ini? Banjir. Pernah nggak rumah kalian kebanjiran? Enggak. Ada yang pernah. Di sini kan termasuk wilayah yang rawan banjir ya. Iya, jadi kalian kalau bisa jaga lingkungannya, jangan buang sampah di sungai ya, biar tidak banjir. Nah, nih, mengapa ketika banjir? Yuk, fokus lagi. Mengapa ketika banjir PLN memutuskan aliran listriknya? Oke, Jody. Kenapa Jody? Karena dapat menyebabkan manusia tersengat aliran listrik. Oke, good sekali kita
tersengat listrik. Nih ya kan? Nih. Mengapa orang bisa tersengat arus listrik? Oke. Ian. Karena dalam tubuh manusia terdapat ion-ion yang bisa menghantarkan listrik. Oke, di dalam tubuh ada ion-ion. Kalau kalian pernah dengar iklan Pocari Sweat, ya kan? Nah, dia bisa apa aja? Memecharge, ya kan? Memecharge ion. Jadi di tubuh kita itu ada ion-ion tadi sama kayak garam, ya kan? Ada ion-ionnya, ya nggak Majid? Iya, ada Na+, ya elemen. Kita berikan tepuk tangan untuk Rizky. Oke, selanjutnya. Nah ini, apakah air banjir? Tadi kan disebutkan sama Jody kalau airnya ini dapat menyebabkan orang stroke. Berarti airnya ini dapat menghantarkan arus listrik, Cak? Hah? Gimana ya? Oke. Nah nanti untuk mengetahuinya kita akan melakukan kegiatan diskusi, ya kan? Nah, larutan apa sajakah yang dapat menghantarkan listrik? Nah, jadi kita akan tahu larutan-larutan mana saja yang bisa menghantarkan listrik dan larutan mana saja yang tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, di sini Bu Yuni ada video terkait penanganan oleh listrik saat banjir oleh PLN. Kita saksikan bersama, nggih. Nah, adakah alat yang dapat digunakan untuk menguji daya hantar air suatu larutan? Nah, kita akan cari tahu melalui kegiatan diskusi. Oke, Jainal? Masih semangat? Oke, kemarin Bu Yuni udah bentuk kelompok. Silakan kalian dari kelompok berdasarkan anggota yang kemarin sudah Bu Yuni yang sudah kita sepakati bersama. Menyusun perancangan proyek. Jadi proyek alat uji nanti untuk mengecek hantaran arus listrik, ya kan? Ya, kalian rancang, deskripsikan desain proyek yang kalian rancang, ya kan? Gambar berarti Bu? Gambar. Kemudian alat bahannya itu yang nanti kira-kira kalian akan butuhkan itu apa saja. Nah, kemudian cara langkah kerjanya kalian buat itu seperti apa? Kalian tuliskan semua di situ. Dari mulai kalian mengidentifikasi masalah tanggal berapa, desain proyeknya, ya kan? Kemarin kalian terus mengkonsultasikan proyek, terus mulai membuat Gini loh. Oke Mas, Kita rai-rai nih. Remo. tak pojok ini. Ya guys ya. Kita orang ini. Wih, keren guys. Beli ini. Cici. Duh. Gila. Oh. Seberapa jauh proyeknya kalian dan kegiatan eksplornya kalian pada LKPP
lampunya bisa nyala. Oke. Oh, berarti nanti sebelah seperti ini ya. Di bawah lapannya berarti ini nanti harus dipegangin. Oke, boleh dilihat LKPD-nya kemarin untuk pengerjaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Di sini kami mau menjelaskan hasil uji coba kami terhadap lautan elektrolit dan non elektrolit. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Fatih Alfian dan di samping saya akan berkenalan dulu. Berdasarkan teori, gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Tapi mengapa ketika praktek nyala lampu redup tidak mati? Jelaskan. Jawab. Tadi saat saya uji coba terhadap larutan gula, saya tidak menetralkan dengan air. Saya menetralkan menggunakan air biasa yang di dalamnya terdapat ion-ion juga. Jadi saat saya uji coba terhadap gula, lampu menyala redup, tidak mati. Oke, bagaimana kelompok Hasan untuk jawaban dari kelompoknya Rizky? Apakah sudah bisa diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gula, ya kan? Gula berdasarkan ujinya itu nyala lampunya meskipun redup, ya kan? Padahal secara teori dia seharusnya non elektrolit. Non elektrolit itu lampunya seharusnya mati dan tidak ada gembok. Tapi kenapa ada? Gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatannya kita sudah selesai. Oke, apa saja sih kegiatan yang sudah kita lakukan? Apa saja yang belum? Apa saja yang sudah kita pahami? Apa saja yang belum? Yuk, ada yang berani? Tadi kita ngapain aja? Cerita. Apa saja yang kurang? Praktikum uji daya antar larutan. Praktikum uji daya antar larutan. Bagaimana kegiatannya? Kesimpulan kami tadi, hasil uji kami itu saat elektrolit kuat pasti lampu menyala dan gelembung-gelembung itu banyak. Sedangkan untuk elektrolit lemah itu lampu menyala tapi redup dan gelembung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.